Baik, ini informasi saja. Itu salah satu contoh ya. Pidato tuduhan pada Sokrates. Saya bacakan ini dari tulisannya Xenophon. Salah karena tidak menghormati dewa-dewa yang dihormati negara, memperkenalkan dewa baru, dan merusak anak muda. Nah, ini tuduhan, dua tuduhan langsung. Jadi mengacaukan keimanan lama dan merusak pikirannya anak-anak muda. Dia tidak mengadakan diskusi tentang sifat alam semesta seperti yang dilakukan kebanyakan orang lain. Yang lain ini filosof-filosof sebelumnya kan mirip ilmuwan semua, membahas alam. Canggih itu ya kalau unggul di bidang sains zaman itu. Tapi Sokrates datang dengan teori sendiri, ya canggih itu orang yang bisa memahami dan menguasai dirinya. Ini kebalikannya. Ini mirip diskusi antara sains dan sains dan agama, sains dan humaniora belakangan. Sokrates percaya bahwa para dewa tahu segalanya, baik kata-kata, perbuatan, dan pemikiran, dan mereka hadir di mana-mana. Dan mereka memberi tanda pada manusia tentang semua urusan manusia. Ini agak menarik. Kalau teman-teman jeli nanti membaca quote-quotesnya, saya bawa beberapa malam hari ini. Sokrates itu cerita bahwa saya itu sejak kecil sudah menerima, kalau bahasa hari ini, ilham, isyarat-isyarat ilahiyah di batinku. Dia bekerja dengan ngajak orang diskusi, menemukan kebenaran. Itu kalau bahasanya Sokrates bukan melayani masyarakat, tapi melayani Tuhan. Nanti kita lihat ya persepsinya Sokrates. Kenapa kok dia sampai rela dihukum mati meskipun sudah berkorban sangat banyak. Ini nanti ada hubungannya dengan Tuhan. Makanya oleh beberapa peneliti barat, Sokrates ini dianggap yang antara lain mempromosikan pengetahuan intuitif, tidak hanya rasional. Jadi batin kita yang jernih, termasuk akal yang jernih, itu bisa menangkap pengetahuan yang benar. Nah, itu di antara khasnya Sokrates. Makanya di beberapa naskah disebut jangan-jangan ini termasuk nabi, atau ada yang bilang dia ini Luqman Hakim, atau macam-macam. Nah, itu tuduhan selanjutnya. Jadi Sokrates menganggap para dewa itu hadir di mana-mana, karena orang Yunani saat itu menganggap dewa itu ya di gunung Olympus sana. Ketuanya namanya Zeus dan seterusnya. Kalau yang di laut, di air namanya Poseidon, yang menguasai petir namanya Thor dan lain sebagainya. Nah, Sokrates konsepnya beda. Dewa itu ya maha tahu pikiran kita, tindakan kita, perbuatan kita. Dewa itu hadir di mana-mana. Nah, ini kayak konsep kita tentang Tuhan. Ya dewa itu bahasa Inggrisnya dengan Tuhan kan sama, God. Makanya nanti kalimatnya Sokrates dewa, ya saya terjemahkan Tuhan. Meskipun di banyak orang diterjemahkan God, diterjemahkan dewa-dewa. Nah, itu tuduhan selanjutnya. Terus disebut lagi Sokrates itu mengklaim bahwa satu-satunya pria yang layak dihormati adalah mereka yang paham kewajibannya dan dapat menjelaskan apa yang mereka ketahui. Orang terhormat itu orang yang paham, orang yang menjalankan pemahaman kewajibannya, dan orang yang bisa menjelaskan pemahamannya. Ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan ya orang terhormat itu ya status sosial. Siapa anaknya siapa.
siapa ada di circle mana. Tapi Sokrates mempopulerkan bukan itu. Orang terhormat itu orang yang memahami hidupnya, bisa menjelaskan pemahamannya, dan menjalankan kewajibannya. Ini orang terhormat. Tidak ada hubungannya dengan keturunan, tidak ada hubungannya dengan kekayaan, status sosial. Terus itu tuduhannya. Sokrates juga membantu para pemuda berpikir bahwa orang lain tidak ada artinya dibandingkan dirinya. Karena dia meyakinkan mereka bahwa dia adalah orang yang paling bijak dan paling mampu dalam membuat orang lain bijaksana. Nah, ini yang saya sebut bagian dari rasa iri tadi. Iri karena Sokrates disebut orang paling bijaksana, maka kemudian dituduh, wah ini orang yang merasa dirinya paling bijaksana. Nah, jadi ini tuduhan-tuduhan pada Sokrates. Pokoknya kan kalau sudah tidak seneng, tidak suka itu kan digolek-golek mesti nemu. Alasannya diputer-puter juga bisa lah itu. Baik, itu makanya teman-teman hari ini perlu jeli, perlu kritis, memahami ungkapan, uraian, argumen, alasan. Kadang-kadang kita perlu tahu ini yang ngomong siapa, punya kepentingan apa. Dia ini di antara banyak kotak ada di kotak yang mana. Ini penting hari ini untuk memahami, oh pantas dia ngomong begitu. Karena kadang-kadang kalau parameternya sekedar rasional dan tidak rasional, kita itu pinter sekali membuat sesuatu yang tidak rasional jadi rasional, yang tidak masuk akal jadi masuk akal, untuk kepentingan kita. Begitu kita salah, kita pakai argumen, manusia itu memang biasa khilaf, Pak, tidak masalah lah, kan gitu. Begitu kita keliru, ya kita cari alasan. Itu kita pinter. Nah, yang nuduh Sokrates juga pinter. Dia memainkan argumen, memainkan nalarnya, sehingga orang terus terpengaruh. Jadi misalnya tadi ya, Sokrates itu mengajarkan anak muda cara berpikir kritis. Nah, bahasanya kemudian bukan dia ngajar cara berpikir kritis, tapi dia ini merusak pikirannya anak-anak muda. Oh, itu ketika bahasanya diganti terus kan jadi gawat. Sokrates ini disebut orang yang paling bijaksana. Terus dibalik cara membacanya, Sokrates memposisikan dirinya jadi orang paling bijaksana. Nah, ini kalimatnya diubah sedikit, itu ya rasanya Sokrates jadi jelek. Nah, ini kemampuan, namanya kemampuan retorika. Yang seperti ini zaman itu banyak jadi keahliannya orang sofis. Baik, kalau Sokrates dia lugu lurus, kalau iya iya, kalau tidak tidak. Kekuatannya di ketepatan berpikir, bukan permainan pikiran. Kalau sekedar permainan pikiran, ya mungkin banyak orang-orang pinter yang canggih berakrobat pikiran, tapi efek dari gagasan-gagasan canggihnya, pikiran-pikiran canggihnya tidak ada. Selesai hanya di retorika. Kalau Sokrates puncaknya bukan retorika, tapi wisdom, kebijaksanaan hidup. Baik, kita lanjutkan ya, ini masih di tuduhannya. Nah, ini isi surat dakwaan yang katanya sampai hari ini masih tersimpan. 3 dakwaan untuk Sokrates. Ya kapan-kapan kalau teman-teman ada waktu jalan-jalan ke Yunani, ke museum sana itu katanya arsip surat dakwaan untuk Sokrates ini masih ada di museum, masih tersimpan. Jadi kalimatnya seperti ini: Sokrates putra Sofroniskus dari Alupise bersalah karena menolak mengakui dewa-dewa yang diakui oleh negara dan karena memperkenalkan dewa-dewa baru dan berbeda.
Dia juga bersalah karena merusak kaum muda. Hukuman yang dituntut adalah kematian. Ini ada muridnya juga namanya Phaedon. Judul buku dialognya juga Phaedon. Ini dialog-dialog menjelang Sokrates dieksekusi. Cuma dia cerita begini. Aku ingat perasaan aneh yang meliputiku ketika bersama dengannya. Aku tidak percaya bahwa aku hadir saat kematian seorang teman. Aku tidak merasa kasihan kepadanya. Esekrates. Raut wajahnya dan bahasanya begitu mulia dan tanpa rasa takut pada saat kematian. Sehingga aku merasa dia ini diberkati. Aku tenang, tapi aku juga merasa sakit karena aku tahu bahwa dia akan segera meninggalkan kami. Dan perasaan campur aduk ini dirasakan oleh kami semua. Kami tertawa dan menangis berganti-ganti. Ini Sokrates ini pinter menciptakan suasana ceria, ramai, ketawa-ketawa. Ya murid-muridnya, teman-temannya ketawa, tapi sambil mereka sedih, sakit, karena sebentar lagi dia pergi. Apologi itu terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama, pembelaannya Sokrates atas tuduhan tadi. Ini tadi kan kita baru mendengarkan tuduhannya, kita belum melihat pembelaannya Sokrates. Bagian kedua, jawabannya Sokrates setelah divonis hukuman mati. Bagian ketiga, ada sedikit diskusi tentang kematian dan hukuman mati.